Proses penyusunan Kitab Suci Perjanjian Baru. Setelah mempelajari Kitab Suci Perjanjian Lama, sekarang kita akan mempelajari Kitab Suci Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Baru, kitab yang mengisahkan tentang Yesus Kristus dan gereja perdana. Salah satu kisah yang hendak dibahas adalah Yesus dibaptis Yohanes. Diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa makna dari kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes? Pertama, Yesus senasib dan sependeritaan dengan manusia. 2. Pelantikan Yesus sebagai Putra Allah. Pembentukan kanon Perjanjian Baru atau daftar resmi Perjanjian Baru. 7. Masehi sampai 30 Masehi itu menceritakan tentang periode hidup Yesus. Jadi kisah hidup Yesus mulai ditulis. 30 Masehi sampai 120 Masehi, penyusunan Kitab Suci Perjanjian Baru. 120 sampai 400 Masehi, pembentukan kanon atau daftar resmi Kitab Suci Perjanjian Baru. Bagian Kitab Suci Perjanjian Baru. Ada yang disebut kitab-kitab Injil, terdiri dari 4 kitab: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berikutnya Kisah Para Rasul. Lalu surat-surat Paulus. Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon. Lalu surat kepada Ibrani. Berikutnya surat-surat Katolik yang bersifat umum. Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas. Berikutnya Kitab Wahyu. Untuk apa kita membaca kitab suci? Atau apa manfaat membaca kitab suci? Mengapa orang beriman harus membaca kitab suci? Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Bagi seorang Kristiani, apabila sering membaca kitab suci, maka dirinya mengenal Yesus atau mengenal Allah. Kemudian
Dengan membaca kitab suci, seseorang memperoleh pengetahuan, bisa juga menyatakan kesalahan, lalu sikap-sikapnya yang buruk diperbaiki. Berikutnya, mendidik. Manfaat yang ketiga, semakin mempersatukan diri dengan saudara-saudara dari gereja-gereja yang lain. Dalam hal membaca kitab suci, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Karena kitab suci itu adalah firman Allah, maka 1. Dibaca dengan iman dan keyakinan. 2. Dibaca dalam ketekunan dan membiasakan diri untuk membaca kitab suci. Ketiga, menghayati atau menghidupi, menerapkan isi kitab suci dalam hidup harian. Ada bagian yang berikut sering orang sebut Injil Sinoptik, terdiri dari Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Setelah mempelajari kitab suci Perjanjian Baru, kita masuk ke tradisi. Apa itu tradisi? Tradisi adalah penyerahan atau penyampaian, penerusan ajaran, adat, istiadat, atau kebiasaan. Tradisi dalam masyarakat itu banyak. Contohnya, tradisi 7 bulanan. 2. Turun tanah. 3. Lamaran. 4. Tunangan. 5. Potong gigi, dan lain-lain. Ada juga tradisi keagamaan, misalnya Idul Fitri, Natal, Imlek, dan lain-lain. Lalu berikutnya tradisi dalam gereja Katolik. Doa syahadat, jalan salib, doa rosario. Kitab suci dan tradisi sering disebut juga tolok ukur iman gereja. Baik atau buruknya perbuatan seseorang diukur dengan kitab suci dan tradisi. Atau dengan kata lain, iman gereja diukur kebenarannya oleh kitab suci dan tradisi. Di dalam kehidupan, sering orang menyatakan ada iman objektif. Apa itu iman objektif? Iman objektif adalah iman yang secara keseluruhan, menyeluruh. Sedangkan iman subjektif adalah iman perorangan.